Oke, selamat siang. Jadi saya bikin video ini di siang hari, jadi saya bilang selamat siang. Kalau nanti Anda nonton video ini di malam hari ketika kita mulai kuliah, oke, jadinya selamat malam gitu ya. Oke, jadi di siang hari ini atau malam hari ini, itu saya akan coba untuk membahas tentang lanjutan dari materi yang kita sudah pelajari di minggu lalu. Jadi di minggu lalu itu kita sudah belajar tentang materi tentang if, di mana di minggu lalu itu masih terdapat beberapa kesalahan dari tugas yang kalian bikin. Nanti akan saya bahas, di video selanjutnya akan saya bahas apa sih kesalahan yang Anda lakukan di jawaban minggu lalu. Jadi ada 2 kesalahan yang Anda lakukan, yaitu dilakukan oleh Elita dan Mega. Untuk jawabannya Dahlia itu sudah sesuai dengan apa saya harapkan, tapi untuk Elita dan, Mega itu masih ada kesalahan, nanti akan saya jelaskan salahnya di mana. Oke, jadi di minggu lalu kita sudah belajar tentang if, yang namanya atau istilahnya adalah if tunggal. Jadi if tunggal itu apa? Saya ulangi sekali lagi, if tunggal adalah apabila jawabannya adalah yes atau no. Kemudian jawabannya bisa 1 atau 0, bisa jawabannya itu, laki-laki atau perempuan, dan lain sebagainya. Jadi, apa sih yang menyamakan antara ketiga hal ini? Jadi kalau if tunggal itu cuma pilihannya adalah 1 atau 2. Jadi yes atau no. Jadi cuma ada 2 pilihan saja kalau if tunggal itu. Jadi kalau if tunggal rumusnya seperti yang saya jelaskan kemarin sama dengan if, logikanya gimana, logika berpikirnya kita, kemudian kalau dia benar dibikin di sini, kalau dia salah dibikin di selanjutnya. Kalau salah, seperti ini aja. Itu namanya if tunggal istilahnya. Oke, istilahnya if tunggal. Seperti ini. Tapi kalau if bertingkat nanti itu berbeda. Nah, berbedanya gimana? Ataukah di dalam data seperti apa, Pak, kita membutuhkan cara untuk mengolah dengan cara if bertingkat seperti itu. Nah, if bertingkat itu digunakan ketika if bertingkat, atau sebelum ke sana dulu dibutuhkan ketika apa. Jadi saya bahas dulu if bertingkat itu apa sih gitu ya. If bertingkat itu adalah if yang terdapat lebih dari 1 di dalam rumus yang digunakan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi nanti kalau kita bikin rumus if bertingkat tuh seperti ini ya. If logikanya kita kemudian kalau benar seperti apa? Kemudian titik koma berikutnya kan ini kalau salah biasanya kalau itu tunggal, tapi kalau if bertingkat dibikin if lagi. Jadi kalau dia benar seperti ini, tapi kalau dia salah ada jika lagi. Jikanya kalau salah itu seperti apa gitu ya. Itu namanya if bertingkat lagi, logika lagi. Kemudian kalau benar lagi dibikin seperti ini. Kemudian kalau masih ada kriteria berikutnya, misalnya ada 3 kriteria, jadi harus ada 3 if-nya gitu ya. Sorry, kalau ada 3 kriteria ada 2 if, kalau ada 4 kriteria ada 3 if. Jadi if-nya itu selisih 1 dibandingkan dengan kriterianya. Jadi kalau kemarin kriterianya itu 2, if tunggal tuh yes atau no, ini kan 2 kriterianya. Kalau nggak yes pasti no, itu kan kriterianya 2. Kalau kriterianya 2 seperti ini, if-nya ada 1 aja. Tapi kalau kriterianya lebih dari 2, itu namanya if bertingkat. Jadi kalau kriterianya 3, if-nya di sini ada 2, if 1, if 2. Kalau kriterianya ada 4, if-nya kan ada 3. Ini saya contohkan misalnya if-nya ada atau kriterianya ada 4 gitu ya. Jadi if-nya itu 3. Ini logika. Kemudian kalau benar seperti apa? Kemudian di sini adalah kalau salah. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah rumusnya akan seperti ini. Jalan rumusnya akan seperti ini. Jadi sama dengan if logikanya apa? Kalau benar sama ini kalau benar seperti apa? Kemudian titik koma lagi dibikin lagi if logika berikutnya sesuai dengan kriteria berikutnya. Kalau benar seperti apa? Kemudian titik koma lagi if lagi logika berikutnya kalau benar seperti apa? Terakhir adalah kalau salah. Nah, kemudian yang harus Anda ingat kalau membuat if bertingkat ini adalah pastikan setelah if ini ada tanda kurung buka untuk memisahkan satu kriteria dengan kriteria lainnya. Itu yang harus Anda pastikan. Kemudian di terakhir itu Anda harus isi dengan tanda kurung yang jumlahnya sama dengan
tanda kurung buka tadi. Jadi kalau kurung buka ini kan kurung buka ya, kurung bukanya ada 1, ada 2, ada 3. Jadi kalau kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya pun ada 3. Nih 1, 2, 3. Pak, gimana caranya Pak tahu kalau kurung tutupnya ini udah benar atau tidak jumlahnya gitu ya. Jadi jumlah benar atau tidaknya ditentukan dari warnanya. Ini Anda lihat di sini warnanya. Oke, saya ulangi ya. Jadi kalau kurung tutup pertama itu warnanya pasti sama dengan yang ini. Ini ada, ini kan warnanya agak ungu. Kemudian ini ip yang kedua ini tadi agak merah warnanya. Oh, ini agak merah dia, tanda kurung tutupnya. Kemudian kalau yang paling pertama pasti warnanya hitam kurung tutupnya. Nah, kalau warnanya udah hitam seperti ini kurung tutupnya, ini berarti Anda sudah benar. Jumlahnya sudah sesuai dengan kurung buka yang Anda bikin. Itu harus Anda sangat perhatikan. Kalau kurungnya itu kurang, nanti rumusnya nggak mau jalan kayak gitu. Oke ya, itu dulu. Sorry, ini NIM karena di sini belum saya petik. Oke. Nah, itu namanya rumus if bertingkat. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya ini sudah terjawab jadi. Apa itu if bertingkat? Kemudian kapan kita membutuhkan untuk mengolah data dengan if bertingkat tersebut? Kapan dibutuhkan? Ini jawabannya adalah apabila terdapat kriteria yang lebih dari 2. Maka kita menggunakan rumus if bertingkat. Contohnya Pak, maksudnya saya belum paham Pak. Contohnya gimana sih Pak kriteria yang lebih dari 1? Misalnya, lebih dari 2. Misalnya nih, kalau kayak nilai di kampus, ada nilai di kampus kan ada A, B, C, D, E gitu ya misalnya. Jadi sorry saya agak nggak enak badan. Jadi misalnya nih, nilai 80 sampai dengan 100 mendapatkan nilai A, misalnya kayak gitu. Oke. Kemudian nilai 65 sampai 79 dapat nilai B. Kemudian nilai 50 sampai dengan 64 mendapatkan nilai C. Kemudian nilai 30 sampai dengan 49 dapatkan nilai D. Kemudian di bawah 30 dapatkan nilai E kayak gitu. Nah, ini kan bertingkat nih. Ini bertingkat dia. Bertingkatnya gimana, Pak? Ada 5 kriteria di sini kan. Jadi sekarang kita diminta misalnya nih, kalau ada orang Pak dapat nilai misalnya 66 misalnya Pak, dia dapat nilai apa? A, B, C, D, atau E gitu ya. Jadi kalau Anda mau bikin rumusnya nanti if-nya tuh harus bertingkat. Bertingkat sesuai dengan tingkatannya ini. Jadi kalau dia 66, ya gampang aja 66 itu ada di rentang ini kan 65 sampai 79 dapat nilai B. Itu kalau manual, tapi kalau nanti rumus bertingkat ya kan saya jelaskan. Gimana sih kalau menggunakan rumus bertingkat di kriteria yang lebih dari 2 seperti ini. Nanti akan saya jelaskan gimana. Oke, jadi Anda tahu dulu bahwa if bertingkat itu digunakan ketika kriterianya itu lebih dari 2. Kayak gini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kriteria di sini. Lebih dari 2. Oke, itu dulu. Jadi yang kedua sudah terjawab juga. Yang ketiga kemudian bagaimana bentuk if bertingkat itu sudah saya jelaskan mungkin tadi ya. Ketika saya menjelaskan pemahamannya. Ini jadi seperti inilah rumus if bertingkat itu. Jadi if dalam kurung buka logika itu pasti logikanya seperti apa, kemudian kalau dia benar seperti apa, titik koma, kemudian if lagi diulangi logikanya seperti apa, kalau dia benar seperti apa, if lagi kemudian ada logika, kalau benar seperti apa, kalau salah seperti apa. Ini kalau kriterianya itu ada 4. Jadi seperti ini sih dia. Jadi kalau ada kriteria 5 kriteria seperti ini, nanti if-nya itu ada 4 gitu ya. Jadi jumlah if, jadi singkatnya adalah jumlah if itu adalah kriteria dikurangi 1. Ya. Jadi kalau kriterianya ada 5, maka jumlah if-nya ada 4. Kayak gini, ini ada 5 kriteria. Nanti kalau kriterianya ada 4, if-nya adalah 3 kayak gitu. Jumlah if-nya ya, if-nya maksudnya jumlah if itu 1, 2, 3 kayak gitu. Itu jumlah if maksud saya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat sekarang yang harus kita bahas sebelum kita ke soal adalah hal penting apa sih yang harus dipahami ketika kita menggunakan rumus if bertingkat itu. Jadi sama hal penting yang harus Anda pahami itu sama ketika Anda membuat rumus if untuk if tunggal. Yang sangat dipentingkan di sini adalah logika Anda berpikir. Oke, logika Anda. Jadi kalau Anda sih harusnya logikanya pasti nangkep gitu ya, karena Anda bukan Agnes Monica. Kalau Agnes Monica baru kan kadang bilang, kadang-kadang nggak ada logika gitu, itu Agnes Monica. Tapi kalau Anda sendiri harusnya, karena Anda bukan Agnes Monica, jadinya harus Anda mempunyai logika gitu, logika Anda seperti apa gitu ya.
Jadi logika Anda tuh yang harus jalan ketika nanti membuat rumus if ini. Jadi sama kayak kemarin, logikanya itu harus benar dulu, baru Anda akan mendapatkan rumus yang benar. Oke? Nah, sekarang kita coba ke soalnya aja deh, biar Anda paham. Soalnya seperti apa sih Pak kalau menggunakan rumus if ini gitu ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Nah ini. Di contoh soal ini ada 5 nama ya. Ataukah mungkin kalau saya 5 nama lah. Namanya adalah Bani, Bini, Beni, Buni, dan Boni. Usianya adalah 5, 16, 25, 45, dan 65. Nah, sekarang kita diminta untuk menuliskan status dari usianya ini. Maksudnya gimana Pak? Jadi soalnya bilang kalau umurnya dia 0 sampai 5 tahun, maka statusnya dia adalah balita. Kemudian kalau umurnya 6 sampai 14 tahun, statusnya adalah anak-anak. Kalau umurnya 15 sampai 17, statusnya adalah remaja. Kemudian kalau umurnya 18 sampai 35 dewasa, 36 sampai 60 tua, 61 ke atas adalah manula, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke gini aja, ke rumus if-nya aja seperti apa sih. Tapi mungkin sebelum ini mungkin saya rubah sedikit soalnya karena mungkin terlalu banyak di sini if-nya. Jadi saya rubah aja ke sampai sini aja deh. Biar nggak banyak kriterianya. Ini kan kriterianya ada 6, jadi saya rubah ke 4 aja deh. Biar nggak banyak, jadi saya rubah aja tanggalnya di sini jadi usianya jadi usia 10 dan usia mungkin di angka 15 kayak gini. Oke. Biar nggak banyak kriterianya, jadi Anda nggak bingung di awal gitu ya. Jadi sekarang gimana bikin rumus if-nya? Jadi rumus if-nya adalah seperti ini, sama dengan if. Logikanya gimana? Jadi logika 0 sampai 5 tahun adalah ada balita. Jadi kalau ini, oke. Jadi kalau ini dia kurang dari sama dengan 5, maka dia adalah balita. Seperti ini. Oke. Jadi kurang sama dengan 5, maka dia balita. Jadi ini logikanya, ini adalah kalau dia benar. Kemudian berikutnya kita bikinkan lagi, bukan kalau salah langsung di sini ya, tapi kita bikinkan lagi rumus if baru karena kriterianya ada 4 di sini. Bikin baru lagi. Jadi if berikutnya adalah kalau ini kurang dari sama dengan 14. Oke. Jadi kalau C2 ini kurang dari sama dengan 14 ini ya, maka dia adalah statusnya adalah anak-anak. Kayak gini. Kemudian kriteria berikutnya kalau ini kurang dari sama dengan umur 17, maka dia menjadi remaja. Kalau tidak ada di kriteria ini, jadi kalau dia bukan balita, bukan anak-anak, bukan remaja, maka dia, kalau salah sekarang ini, kalau dia salah, maka dia adalah dewasa. Kalau nggak ada di kriteria itu, jadi dia dewasa. Kayak itu bikinnya. Jadi sekarang setelah kita bikin rumus ini, kita tutup sekarang. Tutupnya berapa tanda kurung sih Pak? Kita ikuti aja. Sini ada 1, 2, 3 tanda kurung. Jadi 1, 2, 3 tanda kurung. Oke, sekarang kita enter. Oke, jadi ini statusnya adalah balita. Benar nggak balita? Benar, karena dia umurnya 5 tahun. 0 sampai 5 adalah balita. Sekarang 16 nih. Kita lihat 16 itu usia berapa sih? Kalau kita lihat di kriteria itu adalah usia remaja. Sekarang kita coba tarik rumusnya. Benar nggak dia remaja? Oh, ternyata benar dia remaja di sini. Kemudian usia 25, kalau kita lihat di kriteria 18 sampai 35 adalah dewasa. Kita lihat sekarang, kita tarik ke bawah dewasa, benar ternyata dia dewasa. Usia 10 tahun berarti ada di rentang 6 sampai 14, dia adalah anak-anak sebenarnya, benar nggak? Oh, ternyata benar, dia anak-anak. Oke. Kemudian usia 15 sampai 17 dia adalah remaja. Kita lihat tarik sekarang, benar nggak dia remaja? Ternyata benar remaja di sini. Jadi itu adalah rumus if bertingkat yang saya jelaskan di materi hari ini. Jadi seperti itu rumus if bertingkatnya. Jadi nanti akan saya berikan Anda soal tentang rumus if bertingkat ini yang harus Anda jawab untuk memastikan apakah Anda paham atau tidak tentang materi ini gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari Anda bisa Anda ajukan ke saya setelah perkuliahan ataukah setelah Anda menonton video YouTube ini. Yang dipentingkan dari rumus if ini, apapun rumus if-nya, entah itu tunggal, entah itu bertingkat, dan rumus if berikutnya akan saya ajarkan di minggu depan, itu adalah logika Anda. Oke ya. Jadi logika Anda tuh harus bermain. Istilahnya otak Anda harus bermain lah, itu istilahnya kalau orang
Bali bilang gitu, otaknya pang main lah gitu istilahnya. Otaknya harus main, Anda harus mengolah logika Anda untuk mendapatkan jawaban bagaimana membuat rumus if yang benar, seperti itu. Oke, sekian materi saya di hari ini tentang rumus if bertingkat. Nanti akan saya akhiri dengan adanya soal yang harus Anda jawab. Apabila ada pertanyaan, bisa Anda tanyakan di sesi akhir perkuliahan ataukah di tengah-tengah ketika Anda sudah selesai menonton video YouTube ini. Oke, terima kasih dan selamat siang atau selamat malam pada Anda.